menjelajahi jejak sejarah Kerajaan Aceh, sebuah kerajaan yang terletak di wilayah Banda Aceh, Indonesia. Mari kita simak. Kerajaan Aceh merupakan kerajaan Islam yang berdiri di sekitar Banda Aceh. Didirikan pada awal abad ke-16 oleh Sultan Ali Muhayyad Shah. Aceh menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan di kawasan Nusantara. Kerajaan Aceh merupakan kerajaan bercorak Islam yang berdiri di Banda Aceh Darussalam sekitar 1496 Masehi. Merujuk pada Sumatera and Malay Peninsula 16th century dalam Digital Atlas of Indonesian History, kerajaan ini pun didirikan di wilayah Kerajaan Lamuri dan mengalami ekspansi hingga menyatukan kawasan Daya, Pedir, Lidi sampai dengan Nakur. Kerajaan di Tanah Rencong ini terlahir dari gabungan dua kerajaan sebelumnya yaitu Lamuri dan Aceh atas dasar ikatan pernikahan antara Raja Lamuri dengan Putri Raja Aceh. Setelah resmi bergabung, kerajaan ini pun menciptakan kekuasaan baru dengan sebutan Kesultanan Aceh Darussalam. Sejak pertama berdirinya, Kesultanan Aceh memang sudah lebih dulu berlandaskan ajaran Islam. Penggagas sekaligus pendiri dari Kerajaan Aceh yang sekaligus menjabat sebagai seorang raja pertama yaitu Ali Muhayyad Shah pada 1496 hingga 1530 Masehi. Regenerasi pemimpin untuk Kerajaan Aceh ini kemudian terus berlanjut mulai dari putra Ali Muhayyad Shah yaitu Salahuddin sampai berlanjut ke tangan Sultan Iskandar Muda 1607 hingga 1636 Masehi. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636, Aceh mencapai puncak kejayaan. Kesultanan Aceh Darussalam menjadi salah satu kekuatan maritim yang mengendalikan Selat Malaka dan menjadi pelabuhan perdagangan utama di Asia Tenggara. Menurut buku Kerajaan Aceh, zaman Sultan Iskandar Muda pada tahun 2008 karya Dennis Lombard, Kesultanan Aceh Darussalam mengalami era kejayaan di masa kepemimpinan Iskandar Muda. Pada saat itu, Sultan Iskandar Muda sangat menolak keras bentuk kerjasama yang ditawarkan oleh asing. Bahkan, ia sudah paham segala trik asing yang berupaya memanfaatkan sumber daya miliknya. Sejumlah tawaran kerjasama pun mulai berdatangan, mulai dari Inggris, Portugis, sampai dengan Belanda. Namun, tidak ada satupun yang diizinkan. Kekuatan militernya dibangun sangat kuat dan dibekali segala senjata canggih termasuk meriam. Siasat tersebut yang dilakukan oleh Portugis, Belanda, sampai dengan Inggris untuk merebut kekuasaan Aceh dibuat menyerah, sampai akhirnya mereka memilih untuk mengganti wilayah yang berimbas ke Pulau Jawa dan Maluku. Pada kekuasaan Sultan Iskandar Muda ini dinilai cukup sukses dalam memperluas wilayah kekuasaan Aceh Darussalam, termasuk wilayah Semenanjung Malaya yang meliputi Johor, Perak, Malaka, Kedah, Patani sampai dengan wilayah sebagian besar di daerah Sumatera. Pada periode Iskandar Muda ini juga berpengaruh besar pada kebudayaan Islam yang diterapkan dalam kehidupan masyarakatnya. Sampai-sampai daerah ini mendapatkan julukan sebagai Serambi Mekah. Kerajaan Aceh tidak hanya terkenal sebagai pusat perdagangan, tetapi juga sebagai Serambi Mekah. Banyak ulama yang terkenal berasal dari Aceh. Kerajaan ini menjadi penggema Islam di wilayah Nusantara. Alasan kenapa Aceh disebut Serambi Mekah. Dahulu, Aceh menjadi tempat singgah bagi para umat Islam Nusantara yang hendak melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Itulah alasannya mengapa kemudian Aceh diberi julukan Serambi Mekah. Kita tahu, di zaman dahulu kapal menjadi moda transportasi utama, apalagi bila harus ke negeri seberang. Selain itu, pada zaman tersebut pula umat Islam yang harus berangkat ke Tanah Suci tidaklah banyak. Sebab, untuk melakukan ibadah haji pada saat itu membutuhkan biaya yang sangat banyak dan tentunya perjalanannya juga menghabiskan waktu berbulan-bulan. Mengingat Aceh yang lokasinya berada di ujung paling barat Indonesia dan memang pelayaran untuk ke Mekah ini jalurnya melewati Selat Malaka, maka Aceh pun cocok menjadi tempat untuk jemaah haji melakukan transit terlebih dahulu. Terlebih lagi, Aceh menjadi pusat dari perkembangan agama Islam pada saat itu. Para umat Islam yang hendak melaksanakan ibadah haji pun tidak hanya sekedar transit saja di sini. Tetapi mereka juga belajar soal pelaksanaan haji, misalnya seperti manasik, hingga memakan waktu berbulan-bulan. Bila mereka semua sudah memahami soal manasik haji, maka mereka pun segera diberangkatkan. Ketika pulang pun mereka juga tidak langsung ke daerahnya masing-masing, tetapi tetap singgah sejenak di kawasan Aceh. Bahkan ada pula yang menetap dan menikah dengan warga lokal hingga akhirnya memiliki keturunan yang menjadi penduduk Aceh. Karena diibaratkan sebuah teras atau serambi, yang menjadi tempat berkumpulnya para calon jemaah haji sebelum harus menapakkan kakinya di Tanah Suci Mekah, maka julukan Serambi Mekah ini pun sangat melekat pada daerah ini hingga sekarang. Itulah sejarah latar belakang pemberian julukan Serambi Mekah kepada Provinsi Aceh. Pada masa kemasannya, Aceh juga terkenal karena kemajuan seni dan sastra. Kan Aceh seperti tari saman dan seni ukir Aceh mencerminkan kebudayaan
masyarakatnya. Kebesaran kerajaan Aceh bisa kita lihat dari banyak jejak peninggalan dari kerajaan Aceh yang masih bertahan dan bisa dilihat sekarang ini. Mulai dari Masjid Baitur Rahman di Banda Aceh, Taman Sari Gunungan, Benteng Indrapatra, Meriam Kesultanan Aceh, Makam Sultan Iskandar Muda, uang emas kerajaan Aceh, sampai dengan hikayat Aceh berupa karya sastra. Sayangnya, seperti kerajaan lainnya, Aceh mengalami masa kemunduran. Pada abad ke-17, Aceh terlibat dalam konflik dengan bangsa Belanda yang berakhir dengan penaklukan Aceh oleh Belanda pada tahun 1903. Terima kasih telah menyimak cerita kami tentang kerajaan Aceh. Merujuk dari situs Pemprov Aceh, usai Sultan Iskandar Muda wafat pada Desember 1636, para penggantinya kurang mampu mempertahankan kebesaran kerajaan Aceh. Kedudukan Aceh yang sempat dijadikan salah satu kerajaan terbesar di Asia Tenggara mulai melemah dan semakin mudah dipengaruhi oleh luar. Kesultanan Aceh Darussalam kemudian terus menjadi incaran asing ketika bangsa Barat mulai menguasainya dengan perjanjian Traktat London dan Traktat Sumatera. Sikap penguasa bangsa asing ini untuk mendapatkan Aceh menjadi lebih nyata, tepatnya pada 26 Maret 1873 pada saat Belanda menyatakan perang kepada Sultan Aceh. Perang Sabi berlangsung selama 30 tahun itu membuat Kesultanan Aceh berakhir. Sultan Aceh terakhir yaitu Sultan Muhammad Daud Shah terpaksa harus mengakui kedaulatan Belanda di Aceh. Setelah kejadian itu, wilayah Aceh masuk secara administratif ke Hindia Timur Belanda dan menjadi Hindia Belanda sebagai nenek moyang Indonesia.